yang disusun oleh Imam Al-Dhabi. Dan saya tentu saja tidak baca semua, cuma dalam perkara ini saya akan bacakan yang disebut sebagai Homer. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala saya bacakan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya khamr. Wal maisir, perjudian. Wal ansabu, berhala. Wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah. Rijsum min amali syaitan, suatu perbuatan dari perbuatan setan. Fajtanibu, jauhilah mereka. La'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Innama yuridu syaitan, sebenarnya yang dimaksudkan oleh setan untuk menggoda seorang ayuki abainakumul adawata wal baghdha, untuk menimbulkan permusuhan satu dengan yang lain dan kebencian di dalam khamr dan maisir, dalam khamr dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah, supaya kalian itu tidak ingat ada zikir, wa anis-shalah, dan supaya tidak mengerjakan ibadah yang disebut sebagai sholat. Wa antum muntahun, mudah-mudahan kalian mau menjadinya. Saya bacakan ya. Faqad azza wa jalla bi hadhil ayat 'anil khamri wa hadara minha. Dan Allah telah melarang dalam ayat ini untuk jangan sampai mendekati khamr dan memperingatkan supaya jangan mendekati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibul khamr fa innaha umul khaba'ith." Jauhilah oleh kalian khamr, karena sesungguhnya khamr itu adalah induknya segala suatu keburukan. Famalam yajtanibuha faqad asallahu wa rasuluhu. Siapa yang tidak menjauhinya, maka dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wastahaqqal adaba, dan mewajibkan dirinya terkena adab di maksiatillahi wa rasulih, dengan maksiatnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Mari kita lanjutkan buku ini, kita baca dalam perkara satu ini. Wa dhahaba Abdullah bin Amr ila anna al-khamra akbarul kaba'ir wa hiya bila raib anna al-khaba'is umul khaba'ir. Wa qad la'anna saribuha fi ghairi hadisin. Nah, ini Abdullah bin Amr mengatakan bahwa memang khamr itu termasuk salah satu dari dosa besar. Tidak diragukan, itu adalah induknya semua perbuatan buruk, dan Allah telah melarang, melaknat peminumnya. Tidak hanya dalam satu hadis. Ya. Rasulullah bersabda begini. Mari bareng-bareng ya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun wa man saribul khamri fitunya wa mata walam yatub minha wa huwa mutminuha lam yashrabha fil akhirah. Setiap yang memabukkan khamr, jadi tidak hanya khamr itu yang ditegak, yang disuntikkan, yang pil, kemudian dihirup, ini semua yang disebut khamr. Hirup masuk. Sekarang orang bilang ngerem dan sebagainya, itu ya. Ini yang disebut khamr. Dan setiap yang memabukkan khamr itu haram. Kalau banyaknya haram, sedikitnya juga ya. Jadi jangan kemudian makan meng sidik. Nah, meng sidik orang bohong, tidak boleh. Dan termasuk diantaranya ini adalah poin segala yang mabuk itu. Ya. Siapa yang meminumnya di dunia ini, kemudian mati dan belum bertobat, maka dia menjadi pecandu dari khamr itu. Dia tidak akan minum khamr di akhirat. Jadi di surga itu ada sungai khamr, ada sungai laban itu susu, adalah sungai asal itu madu,
ada air yang tidak berubah rasa dan baunya. 4. Nah, ini salah satunya adalah khamr. Misalnya dialahkan dia, jadi tidak memabukkan. Jadi di surga sudah ada yang memabukkan. Ya. Jadi 4 ini yang disebutkan dalam surah Muhammad oleh Allah. Nah, setiap satu orang itu punya 4 sungai. Ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, semuanya itu harus dijauhi betul apa yang diharapkan Allah, jangan sampai menjadi tamas. Ya. Kemudian juga dalam periwayat yang diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Mutminul khamri ka'abidil wasan." Orang yang menjadi pecandu khamr seperti menyembah berhala. Ini lagi, mari bareng-bareng ya. La yadkhulul jannata akun wala mutmin amrun. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka, dan tidak akan masuk surga orang yang menjadi pecandu. Kemudian juga dalam hadis yang lain diharamkan oleh Allah dari surga orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Wadayus, dayus itu artinya orang yang menjual istrinya untuk laki-laki, menjual suaminya untuk laki-laki. Namanya dayus. Dan Allah itu sudah naruh di pintu surga itu bisa haram dimasuki oleh dayus, seorang laki-laki yang menjual istrinya untuk laki-laki. Kemudian kita lanjutkan bahwa orang yang sakron itu orang yang ada di dalam tubuhnya itu khamr, masih ada itu. Allah Rasulullah bersabda, salah satu la tuqabbila lahum sholatan wala tarfa'u lahum hasanatan illa samai al-abdu abiku hatta yarji'an ila mawalihi wa yadahu yadihi fi aydihim wal mar'atu sahitun alaiha zawjuha hatta yurdo anha wasakaron hatta yasibu wal khamru ma khamarul aklu aibutohu sawaun kana rutoban au yabisan au makulan au masruban. Tiga golongan tidak diterima oleh Allah sholatnya, tidak dinaikkan kebaikannya di hadapan Allah. Yang pertama, al-abdul abid, seorang budak yang lari dari tuannya sampai dia meletakkan tangannya di atas tangan tuannya. Jadi nomor 1. Yang kedua, yang kedua, ya, yang ketiga, yang kedua tidak usah saya baca. Apa? Orang yang mabuk sampai dia sehat, sampai sehat lagi, itu nggak diterima. Bahkan ada lagi
hadis yang menyebutkan 40 hari 40 malam dari diterima. Sampai segitu. Sampai dia sehat. Dan yang namanya homer itu apa yang menghalang-halangi akal. Entah itu dari gantung atau dari biji-bijian jelai dan yang dimakan atau yang diminum. Itu lengkap ya. Dimakan yang pil yang diminum. Cuman sekarang ini malah ada yang, mohon maaf ya, kayak stiker ditempelkan di koyok, ditempelkan di ini pelipis. Dua yang dapat minum, play. Kalau kurang ada lagi gini, mohon maaf. Anak-anak SD itu dikasih permen di orang jual permen di situ, permennya itu ada narkoba dalam jumlah sedikit, sehingga dia anak ini jadi kayak ketagihan kalau nggak minum. Coba merusaknya kayak gini, kayak gini, ya. Kemudian dalam satu riwayat, siapa yang minum khamar tidak diterima oleh Allah sesuatu pun dari apa yang dia lakukan. Sholatnya 40 subuh. Kalau dia taubat, kemudian ulangi lagi, Allah akan memberi minum dia dari maklu jahannam. Maklu jahannam itu apa? Rasulullah bersabda, ya, usara'u ahlun nar. Mohon maaf ya, pokok-pokok aneh penduduk neraka yang diminum. Mari ya. Jadi ini suatu kejahatan awal yang sama Allah sangat dibenci, karena memulai perbuatan dosa yang lainnya. Ya, ini siapa saja yang kemudian dikutuk kalau orang itu mengenai homer ini, siapa yang kerja gitu? Itu pertama yang bikin, ya. Kedua yang menjual, tiga yang membeli, empat yang mengantarkan benar, yang menyediakan, ya. Peminumnya sendiri, peminumnya itu sendiri, atau yang menjajakannya, atau yang membelikannya untuk orang lain. Jadi semua kena itu. Ngeri. Termasuk yang ngantarkan. Nah, sekarang ini saya mau cerita ada Jogja ya, ada di Jogja. Jangan mana itu tumbuh pada suasana memang apa yang disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar pajak kurang, sudah menurun. Kemarin kira-kira setahun yang lalu, wah gegap kita mereka pada tutup. Jadi sekarang ada lagi dan banyak. Dan bahkan belum jauh kalau ibu-ibu ingat, bapak-bapak ingat, kira-kira 10 tahun yang lalu untuk wilayah sekitar Keparaan dan Paralel Berjan dalam Pulau itu ada 32 orang. Waktu itu yang 29 meninggal karena oplosan, yang 3 1 sehat lagi, yang 2 buta matanya. Butanya putih bukan hitam, putih. Itu putih kabeh. Ya, yang 3 ini 2 buta, yang 1 palu. Nah yang selamat ini yang paling tua dari semua korban. Umurnya saya tidak salah second berapa. Apa yang diawalkan setelah selamat? Dia bilang, kabeh apa aku fisiknya paling top dari aku. Kalah. Terus yang 2 buta ini, kenapa ini? Saya cerita kepadanya. Itu salah satunya istri. Tekan saya ini, malam-malam itu sih merembet boleh. Dan terus yang biasa di situ untuk minum. Entah diomongin, boleh rasa mobil. Katanya bang, bentak sengkak nih. Tidak beres. Jadi setiap kejahatan selalu ada terus kejahatan.
Lagian yang saya para orang-orang kayak gini, para penjual dan sebagainya, apa ada yang layak wis mantep malah tidak ada 32 orangnya apa layak sing dodol. Orang nggak peduli, dia sesamanya nggak peduli. Apa sih kita? Kenapa tidak peduli? Ibu ya, saya yang namanya miras itu bahkan sama Nabi dikatakan kalau mereka itu sakit karena miras itu jangan ditengok. Kalau mereka sedang minum jangan kasih salam. Masuk kasih salam sama orang yang sedang minum bermaksud ya, assalamualaikum, keselamatan semoga dilimpahkan oleh Allah padamu. Tapi betul. Dan bahkan ini suatu yang sangat luar biasa. Kalau mati karena miras, jangan layan. Kalau mati karena itu, karena ini ka'abidil puasa seperti para penyembah berhala. Ya, kalau tak ngeri, kita lihat. Apa kaliannya? Mari kita baca sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tujalisu sarrabul khamr wala taqudu mardohum wala tashhadu janaizuhum wa inna syaribul khamri yaji'u yaumal qiyamati muswaddan wajhuhu majra'an lisanahu ala sadrihi yasirul abahu yaqdiruhu kullu man ra'ahu wa arafahu anahu syaribul khamri. Nabi Muhammad, kau jangan duduk bersama orang yang badan dari sini. Ini kalau pernah ada gimana? Apa kita mau pernah? Ini saya punya cerita teman saya di suatu tempat. Dia baru mau bulan sama konconya, baru masuk 2 menit, gerebekan di situ, ikut kantor. Gimana ya? Ya kasihan loh. Ya. 2, hati-hati ini. Rasulullah sudah bersabda, kau jangan menengok orang sakit kanan beda, karena kalau kita itu menengok orang sakit, itu sebetulnya ada pahala 70.000 malaikat dicipta oleh Allah untuk doanya kita dari pagi sampai sore. Ini kalau sudah ada larangan, dimana kalau kemudian itu kutukan ke sini, wah ngeri. Ya. Dan kemudian jangan kau wala tusahibu janaizu, mereka jangan layak kau mereka. Dan sesungguhnya para peminum khamr itu pada hari kiamat nanti mukanya hitam lecok, lidahnya terbulur keluar, di dadanya mengalir dari lidah itu mengalir apa itu mohon maaf liur yang sangat menjijikkan setiap yang melihatnya, dan semua orang tahu kalau dia itu peminum. Keluar itu kayak sungai, liurnya itu kayak sungai. Besok dia berjalan, ngeri ya. Juga yang dapat laknat itu ternyata tambahan lagi yang mengerasnya. Ini termasuk. Nah sekarang pertanyaannya, khamr itu halal apa enggak kalau untuk obat? Ya ini Rasulullah SAW bersabda ini, Inna Allah Ta'ala lam yaj'al sifa'u
ummati lima harrama alaiha. Sesungguhnya Allah itu tidak menjadikan obat bagi umat Nuh, maksudnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang diharamkan? Jadi Allah itu menurunkan penyakit, turunkan obat. Jadi obatnya tidak ada yang dari yang haram. Jadi kalau misalnya ada orang kena asma, jangan kemudian berobat dengan apa? Kobra, empedu kobra. Katanya empedu kobra bisa menyebabkan orang yang sakit asma sembuh. Nah, karena itu hanya sugesti ya. Minum darah kobra itu juga sugesti. Sugesti itu hanya perasaan, tidak bisa mengantarkan pada pembenaran. Karena Allah itu turunkan obat untuk semua penyakit, tapi tidak ada yang dari yang haram. Ini pernah ada pertanyaan kepada saya gitu. Saya ingat, babi itu harus makan halal. Haram. Kalau haram kenapa dicipta? Dicipta kok haramnya. Nah ini dijawabnya dengan ayat ini, mari kan. Ini supaya kita jadi tahu kenapa kok ada yang halal, ada yang haram. Kita baca, mari. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian dan antara keduanya untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Maksudnya diuji gimana? Perintah sama larangan. Diuji dengan perintah siapa yang taat, diuji dengan larangan siapa yang mau menjauhi. Nah ini ada satu buku namanya monggo pelajaran. Kemudian judulnya Talbis Iblis. Iblis itu menunjukkan sesuatu yang buruk jadi bagus, sesuatu yang bagus jadi buruk. Contoh ya, contoh bikin perbandingan. Malam hari jam 2:30, jam 2 baca Quran, zikir, sholat tahajud. Oleh angop ping pinten kira-kira mana? 10 sampai 20 ya. Ning sekali jam 2 tekan subuh ngobrol ngantuk ora soalnya asik ngobrol. Berbeda tadi. Orang itu kalau mau tidurnya pas, mau Quran dikir, menakjub, hilang. Yo ada. Jadi ibu-ibu sekalian, kita ini punya agama semuanya ujian. Hidup ini ujian. Semua diuji sama Allah. Mana yang terbaik amal. Nah, kalau saya bilang ini untuk akhiri pengajian, karena pengajiannya kalau saya itu kira-kira setengah jam nggak nanti. Nggak selesai. Ini biar sama. Saya mau nanya kepada kita ini bukannya ingin jadi orang soleh, betul ya? Semua ingin masuk surga, pakai amal. Kesempatannya sama antara dengan sama saya, sama semua manusia. Berbagai sama. Untuk supaya kemudian bisa melaksanakan apa yang diperintahkan dari Allah. Assalamualaikum. Sebelum diakhiri mungkin ada yang bertanya dulu. Oh ya, siapa? Oh, maafkan. Monggo, silakan. Orang-orang yang melakukan kesalahan atau dosa, kemudian orang itu dihukum, seperti koruptor mereka sudah dihukum, apakah besok di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban? Ya. Hari ini
hukumnya Allah tetap akan berlaku. Walaupun di dunia dia telah jalani hukumnya manusia. Karena hukumnya Allah sama hukumnya manusia bisa berbeda. Contoh berbeda. Orang itu kalau bunuh, hukumnya gimana? Malah dibunuh. Tapi yang melaksanakan negara. Nah, sementara ada tidak orang yang membunuh, tapi dihukum 6 tahun. Ini berbeda dengan hukumnya Allah. Jadi akhiratnya tetap akan dibebas, ya. Bukan hanya akan dibebas. Tidak ada kan? Jadi barikade nahan. Karena di sana sudah tidak ada lagi beringan. Sementara ini ada dosa-dosa yang neng dunia orang diatur. Neng sama Allah sudah bisa dimaafkan dengan tobat. Ya, jadi oleh karena itu pertobatan ini harus terus dilakukan oleh kita. Karena Rasulullah istighfar dan bertobat dalam sehari lebih dari 70 kali. Itu yang supaya diikuti oleh umatnya. Apakah kita terdosa? Enggak saja maksudnya. Nah, sekarang bagaimana koruptor? Ini hukumannya bodoh, potong tangan. Tapi itu melaksanakan negara. Ketika dipunya jadi bukan kita, uang dan koruptor pertahanan kamu kita enggak negara ini. Bila kemudian nanti di akhirat orang ini kemudian diazab di sana dengan dipotong tangannya sama Allah, itu bukan hanya sekali, tapi terus sampai kematian di neraka. Luwe abad naik akhirat, timbangannya yang juga. Ya coba ya, saya contoh. Orang bunuh diri, minum racun, maka dia akan dihadap dengan minum racun selama-lamanya di neraka. Bukan sekali. Nongkrong. Dia jatuh dari tempat tinggi, jatuhkan diri dari tempat tinggi. Dan besok dia akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi selama-lamanya. Tidak cuma sekali. Loh, saya begitu. Kalau dia tikam diri, dia tikam diri terus selama-lamanya di neraka. Dan berbagai macam-macam yang ada kaitannya dengan perbuatan dosa, ada kalanya diampuni toh. Ya. Jadi oleh karena itu, tidak ada dosa besar kecuali kalau dengan matinya tidak ada dosa besar itu gimana? Yang bikin tenang orangnya, baik ketika di dunia atau di dia, meskipun di dunia sudah dihukum. Kalau tentu hukumannya berapa? 10 tahun, apa 5 tahun, apa dino. Mau berapa itu Indonesia ya? Tapi akhirnya tetap dipotong tangannya dan selama-lamanya. Tetap lagi. Masa kita bodoh kayak gitu. Pecah semuanya, betul lagi. Pecah semuanya, betul lagi. Makanya begini, ya, yang kemudian mau dibayar sama tidak, yang dibayar sama orang itu tidak. Jadi akhirat lebih berat, tapi jangan lupa ada tobat lagi. Jangan sampai. Kalau gitu enak ya, koruptor ini tobat. Ya kalau gitu dimana sama Allah. Jangan lebih baik, nggak korupsi atau korupsi ini mudah-mudah ditonton. Dosa ini dan tidak ada. Ayo lebih baik jauhi maksiat. Nanti kita akan belajar. Kita jauhi. Ada lagi nih? Belum. Harus sholat
Ini kalau kita datang ke masjid, juga ada sholat sunatnya mandi sampai setelah selesai sholat. Setelah ada. Datang kok berodat mohon kita jangan sholat sunat nunggu. Itu apa? Jawab. Setelah selesai, kata baru kita sholat. Jangan datang walaupun ada tetap sholat nunggu. Dua dan ya. Dan kalau ada jangan ada di dalam masjid, tidak boleh keluar. Ambil. Kalau sudah dengar adzan, ya kudu diteruskan salat ini. Ono sing nek terusé adzan ning ngono baca Inggris. Tidak ada turunan. Ya. Nah kalau kasusnya seperti itu, kita berdoa kepada Nabi dunia senang mobil ada senang ada. Diberikan sampai kampungnya menjawab ada. Ada lagi? Gimana sebaliknya? Sholat wajib. Mau pergi dulu kemana? Nah, kemana nanti? Gini, masalahnya ini. Dia boleh menunda sholat kita untuk alasan satu, ke kamar mandi. Yang tak bisa, kita. Dua, di jalan sudah ada. Dari dan makan dulu. Kenapa? Di antaranya imannya. Orang sholat ingat makan, sama pas makan ingat sholat. Baik yang mana? Nah, ingat sholat, jangan pas sholat ingat. Itu juga termasuk dan buang air. Nahan buang air, ini harus dilepas dulu semua. Duduk dulu, baru sholat. Ya. Perkara begini, saya ini biasa jemaah dapat pahala. Mau sholat waktu enggak berjamaah, dia sudah dihitung pahalanya. Karena kebiasaan itu sama Allah dihitung terus. Kayak dia makan. Saya seperti waktu mau ini baju terus. Kok kira tahajud karena suatu dua dia sudah hitung bersama. Gitu. Oke gitu. Pikir masuk semuanya udah. Jadi kalau gitu jangan lupa iman. Ada lagi? Namun yang belum. Ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tahu nggak tahu. Nah, dalam perkara tidak tahu ini jangan semuanya dipakai untuk dalil. Betul ya? Ini rumah makan bagi. Aku nggak ngerti loh. Kan kita sudah tahu baunya. Kita sudah ngerti di situ terkenal jualannya kayak gitu. Jangan bilang nggak tahu. Oh jadi nggak masuk. Sebab kalau makan itu yang masuk api. Dengannya lama puluh. Di dalamnya ada kutukan. Manfaatnya sama mudaratnya lebih berat. Nah dalam perkara ini, tadi pertanyaannya gimana? Dibagi lagi. Gimana pertanyaannya tadi? Kalau nggak tahu dalam perkara ini tidak apa-apa. Tapi kalau orang tidak, ini rumah makan kurang ngerti ya. Ini ngambilnya kan ngerti. Di kanan yang gini, jauh nih, aku kurang ngerti ya.
bisa ukur mana kita nggak ngerti yang dibenarkan sama, mana yang kita nggak ngerti yang tidak bisa ditoleransi. Nah, saya udah nanya, tapi ini yang ini kita semua tahu dong orang yang namanya fitnah orang itu nyakitkan hati, betul? Dengan difitnah, marah nggak kalau gitu? Nah, betul, marah nggak difitnah? Fitnah gimana marah nggak? Ini namanya nggak betul. Nek difitnah marah, nek fitnah nggak marah, marah. Nah, ini tidak betul, nggak boleh. Jangan dimaklumi. Perbuatan dosa semua ini jangan dimaklumi. Tidak usah istighfar terus. Kenapa kok 70 kali? Walaupun tidak berbuat dosa. Ini kalau semuanya kalau orang sing mati itu bisa termaafkan dengan istighfar. Dan jangan lupa ya, istighfar itu nambah rezeki loh. Desa ini kalau tanya sama dengan semua yang jujur ya, jawab yang jujur ya. Ada nggak uang aja ngomong 5 menit iswe ping 5? Ada nggak? Pernah dengar belum? Pak ngomong musuh. Berbeda dengan orang musuh budi. Dia nggak ada salah. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Mojo Al-Quran. Sholat, jawab azan. Semua dididik untuk terus-terus dalam 24 jam semalam itu dalam ketaatan di lisan, di telinga. Wong itu kalau misal itu senang, itu sudah jelek gitu. Sebenarnya kalau ada orang misal kemudian kita dengarkan, sebenarnya kita sedang direndahkan. Di biasa kayak jadi kalau orang yang tinggal hatta sampai dia ngomong pada perkara-perkara yang lain. Jadi orang Islam dididik untuk punya martabat tinggi. Coba kalau umpamanya ada orang yang taruh musuh ya Allah ini melu rumah tiru-tiru gimana? Baik. Ini ngaji ini rahmat ada cahaya dan di atas saya juga nggak tahu. Ini yang bisa menjadi pertanyaan. Dengan suka dihubung setan, mau dihubung setan, harusnya berkenan kanan kiri atas belakang depan malaikat. Allahumma ja'al. Ya Allah jadikanlah di kanan kiri saya, di kiri saya, di depan saya, di belakang saya, atas saya, bawah saya, dan jadikanlah saya. Doa ini nggak ada. Maksudnya cahaya di mana? Hanya ada cahaya sekalian. Orang dihubung setan. Wah, terus bunyi-bunyikan, sudah bisa dihubung setan. Sampai Rasulullah menyebutkan bahwa malah ngajinya terus-terusan ya. Jangan sampai ada rona titik. Hati itu kalau orang berbuat jelek itu ada satu titik rona. Titik itu betul sampai aja nutup hati. Ketemu sekali daya orang gelembung yang baik-baik. Mohon maaf ya, kalau dengar baik, dia kiri, alas kayak ini cocok. Kalau dengar yang buruk, dia malah bahagia. Kalau dikasih tahu hal-hal yang baik, dia bilang, apa boleh kalau lu mau bisa. Ini dia larang untuk berbuat yang baik, kok hujan ini benar banget. Gimana nih? Akhirnya kayak dan begini dalam satu disiplin, dia akan balik. Baik. Ini jangan hujan dari kita. Kita jangan ya. Kita semua harus masuk surga kan? Caranya gimana kalau tidak dengan Allah? Allah tidak tahu kita sama. Tidak. Betul-betul harus menjadi amalkan semua itu.
Jangan sampai tidak. Dan oleh karena itu harus ada ilmu yang masuk dalam diri kita. Dari mana? Dari Quran, dari Sunnah, dari ngaji. Karena ngaji ini sing paling kudu ngelakoni saya. Bener-bener. Sebab kalau saya nggak ngelakuin apa yang saya ngomongkan, saya dosanya 2 kali lipat. Nah, kayak gini. Oh ya. Nanti dilanjutkan dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi di awal menyampaikan tentang salam. Ya, Ustaz. Kebanyakan ada RT, RW di sini, ada pengurus kampung. Biasanya menyebutkan salam. Ya, Ustaz. Salamnya itu ada lebih dari 1. Nah, itu hukumnya itu bisa membacakan syahadat tidak, Ustaz? Jadi gini ya, kalau salam itu pertama, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar. Yang kedua, salam sejahtera. Itu salamnya orang Kristen, salamnya orang Katolik. Untuk siapa? Untuk diri mereka sendiri. Karena bagi orang Kristen, orang Katolik itu orang Islam itu seperti domba yang sesat. Jadi Islam itu hanya untuk kerja. Itu maknanya gitu. Dia nama budaya itu artinya kalau menjelaskan ini bakal ini ada. Karena yang dipuji bukan Allah, ya kan? Kemudian Om Swastiastu. Ini pemujaan terhadap jiwa-jiwa. Nah, maksud kita ini puja sama mereka. Cukup diberi Pak Harto dulu, Presiden Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebetulnya di dalam Quran itu disebutkan, ya, mereka memberi salam yang bukan salam dari sisi Allah. Sudah disebutkan. Jadi cukup itu saja. Pak RT, Pak RW besok di akhirat itu sudah tidak ada lagi misalnya nggak pakai tadi. Pulau Kilo, Pulau soalnya RT. Tapi Pulau RW itu tidak ada. Di sana sudah hukumnya Allah yang berlaku. Jadi awal ini, salam itu gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah disampaikan. Ini acara Islam. Ya. Kemudian juga satu lagi yang dituntut ke Nabi, kalau sama orang yang bukan Islam itu assalamualaikum. Assalamu ala manik tabal. Udah. Artinya apa? Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Kalau ada orang yang berislam kasih salam jadi assalamualaikum, jawabnya itu apa? Tadi itu kan? Waalaikum. Assalamualaikum orang berislam. Waalaikum. Gitu. Selamat bagimu dan bagi please. Bagi makan, walam. Tapi sudah ada dari ajaran agama kita Islam ini yang kita laksanakan kayak gini. Ini Allah Taala ajaran ini. Kadang-kadang uang perlu kalau uang itu perlu sama Allah. Loh, maaf, dalam perkara kerja tapi baru pokok. Resik-resik kapan bareng-bareng kalian mesti bareng-bareng silahkan. Tapi dalam perkara agama harus ada kelurusan, keharusan sikap yang nyata. Mari bareng-bareng, silakan ya. Lakum dinukum bariati. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, dan udah resik-resik bareng monggo. Resik kangen bareng rasa-rasa gue Islam gitu. Resik bareng kamu. Ini dalam perkara ansik nih. Dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Hamba
Berilah kami dalam rahmat, dalam ampunan. Ya Allah, mudah-mudahan kau tenteramkan jiwa kami dalam tuntunan dan bimbingan agama. Ya Allah, lunakkanlah hati dalam menerima setiap ajaran agama. Ya Allah, ya Rahman, ya Hanan, ya Manan, ya Sultan, ya Mustahil, tambahilah rezeki kami sehingga kemudian kami berada di dalam kesejahteraan yang baik. Ya Allah, sehatkanlah badan kami. Siapa yang di antara kami ini yang punya salah dan dosa, ampunilah. Siapa di antara kami ini yang punya keraguan, tetapkanlah dalam iman. Siapa di antara kami ini yang tidak dalam keadaan aman, amanilah. Berilah keamanan. Ya Allah, ya Rahman. Siapapun di antara kami yang punya nasib yang buruk, hapuskanlah. Gantilah dengan nasib yang baik. Allahumma in kana ya Rahman Rahim. Ya Allah, seandainya kami pernah dan banyak melakukan usaha-usaha, maka hapuskanlah semua kesalahan kami itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Said yang telah memberikan jaga untuk menjaga hati dan semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan oleh semuanya. Baiklah dan saudara dan saudara-saudara, sebelum acara diakhiri, kalian kita tutup acara pengajian kali ini dengan bersama-sama membaca doa Tafatul Majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila dalam